Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifti. Di sini saya melakukan pembukaan untuk mewakili presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Dan di sini kami akan membawakan tugas kami yang berjudul prosedur bisnis dan istilah bisnis. Di kelompok kami ada rekan-rekan saya, yaitu Beni Muharam, Dafa Rizky Hasanuddin, dan Muhammad Nasr Mukhtar. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami. Tolong didengarkan dengan baik. Akan saya mulai. Bisnis. Puncak kegiatan bisnis adalah transaksi, yaitu terjadi kesepakatan jual beli yang ditandai oleh penyerahan uang. Dilakukannya aktivitas jasa oleh penjual dan penyerahan uang sebagai nilai tukarnya oleh pembeli. Dapat juga sebaliknya, penyerahan uang lebih dahulu, barulah penyerahan barang atau aktivitas jasa dilakukan. Prosedur bisnis. Prosedur bisnis, kegiatan puncak bisnis. Puncak kegiatan bisnis adalah transaksi, yaitu terjadi kesepakatan jual beli yang ditandai oleh penyerahan uang, dilakukan aktivitas jasa oleh penjual dan penyerahan uang sebagai nilai tukarnya oleh pembeli. Dapat juga sebaliknya, penyerahan uang lebih dahulu, barulah penyerahan barang atau aktivitas jasa dilakukan. Sebelum sampai ke puncak, kegiatan bisnis itu pelaku transaksi bisnis selalu melewati tahap tertentu, yaitu berkenalan, meminta penawaran, menawarkan, memesan, dan mengirim pesan. Bila kita kaitkan dengan hubungan yang terjadi antara pembeli dan penjual di dalam bisnis cycle, kegiatan transaksi sebetulnya telah terjadi pada tahap awal pengadaan barang, yaitu pada proses produksi. Tujuan memproduksi barang pastilah untuk dipasarkan. Proses pemasaran itu sendiri memerlukan promosi. Untuk keperluan promosi harus ada prosedur yang mesti ditempuh oleh penjual. Agar aktivitas berjalan lancar, pembeli dan penjual harus mengetahui bisnis yang tidak lain adalah seperangkat kaidah bisnis yang merupakan proses menuju transaksi. Jika dilihat dari segi hubungan antara pembeli dan penjual, ada dua cara berdagang yang sangat umum. Yang pertama, berhubungan secara langsung, dan yang kedua, berhubungan secara tidak langsung. Berhubungan secara langsung berarti pembeli berhadapan secara langsung tanpa adanya bantuan dari pihak ketiga. Berhubungan secara tidak langsung berarti pembeli tidak berhadapan langsung dengan penjual. Untuk menghubungkan keduanya, mereka menggunakan jasa pihak ketiga. Misalnya perusahaan pengangkutan, bank, atau pemilik gudang sebagai perantara. Hubungan langsung dan tidak langsung akan membentuk pola tersendiri dalam komunikasi bisnis. Sebagai contoh, jika pembeli menerima barang langsung dari penjual dan terjadi kerusakan barang, pembeli dapat mengajukan tuntutan atau klaim langsung kepada penjual. Tetapi, jika penyerahan barang dari penjual melalui perusahaan pengangkutan dan terdapat kerusakan barang, tuntutannya belum tentu kepada penjual, mungkin kepada perusahaan pengangkutan. Gambaran singkat tadi menunjukkan prosedur dan komunikasi saling berkaitan erat. Prosedur akan mempengaruhi proses komunikasi. Prosedur tertentu akan membentuk pola komunikasi tertentu pula. Perdagangan sederhana hanya melibatkan pembeli dan penjual, mengakibatkan komunikasi yang terjadi
juga terbatas antara pembeli dan penjual. Sedangkan perdagangan yang melibatkan lebih dari dua pihak akan memerlukan komunikasi yang lebih kompleks. Kasus dan kondisi saat dilakukan aktivitas bisnis juga mempengaruhi komunikasi bisnis. Umpamanya, ada pesanan dengan persyaratan tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak. Kebetulan, untuk pesanan tersebut tersedia barang yang dalam keadaan siap untuk dipasarkan atau ready stock, sehingga penjual balas pesanan terlebih dahulu. Akan tetapi, bila syarat yang diajukan oleh pemesanan belum sepenuhnya disetujui oleh penjual, diperlukan lagi komunikasi lebih lanjut. Di bawah ini digambarkan prosedur umum terjadinya transaksi bisnis yang prosesnya mulai dari penjual memperkenalkan perusahaan dan produknya kepada calon pembeli sampai penjual mengirim barang kepada pembeli atau pemesan beserta nama surat yang mengiringi kegiatan masing-masing. Next. Prosedur umum terjadi transaksi. Bila berjalan lancar, penjual memperkenalkan perusahaan dan produknya ke calon pembeli. Calon pembeli meminta surat permintaan penawaran ke penjual. Penjual menawarkan barang atau jasa ke calon pembeli. Lalu pemesan atau pembeli memesan barang dan meminta jasa kepada penjual. Lalu penjual mengirim pesanan ke pemesan atau pembeli. Prosedur transaksi dapat berubah sesuai dengan kasus yang terjadi. Proses selanjutan yang terjadi setelah transaksi jika terdapat komplain dari pembeli atau klien. Penjual mengirim pesanan ke pemesan atau pembeli. Lalu pembeli mengajukan surat penuntutan ke penjual. Penjual menagih pembayaran kepada pembeli. Hal penting yang harus diketahui oleh para pelaku bisnis ialah tentang dokumen bisnis, dokumen pengirim barang antar kota atau interlokal dan antar pulau, interinsular. Tentu berbeda dengan dokumen pengiriman barang antar negara atau ekspor impor. Istilah bisnis. Bila seseorang akan menulis surat bisnis yang baik ialah harus memiliki 3 hal. Yang pertama, masalahnya yang akan dikonfirmasikan. Yang kedua, bentuk dan teknik penulisan surat, dan bahasa dan istilah bisnis. Perpaduan dalam 3 hal ini akan menghasilkan surat bisnis yang baik. Pemakaian istilah bisnis di dalam surat bisnis tidak mungkin dihindari karena istilah ini merupakan bagian yang integral dari bahasa perdagangan. Istilah bisnis bersifat kasar dan berlaku universal. Tidak dapat dipungkiri bahwa istilah-istilah bisnis sangat membantu kelancaran komunikasi bisnis yang menuntut segala sesuatunya serba praktis dan serba cepat. Macam-macam istilah bisnis. Yang pertama, istilah umum. Agen, airways, bill atau AWB. Booklet, brosur, pialang, klaim, consulting, BUJIS atau CCB, klaim, down payment, faktur, dan feedback. Yang kedua adalah sifat penawaran. Penawaran bebas, penawaran berjangka, dan penawaran terikat. Dan yang ketiga adalah pembayaran. Contohnya seperti bayar muka, bayar tunai atau cash, bayar belakang, cash and carry atau cash on delivery, reimburse, dan pada waktu dokumen tiba. Dan yang keempat adalah potongan harga atau potongan tunai, courting atau diskon, rabut, dan rafaksi. Macam-macam istilah bisnis. Yang pertama, potongan berat. Tara, ekstra tara, tara lazim, tara neto, tara faktur, tara undang-undang atau potongan tangkai. Yang keenam, kemasan barang atau bag, box, bel, case, can atau kaleng atau karbo, dan crate. Yang ketujuh, penyerahan barang. Loko gudang, ex gudang, franco station, franco gudang pembeli, free on board atau FUB, cash and freight atau CNV, cost infrastructure freight atau CIV, free on rail atau VOR, free on station atau VOS, cost insurance and freight
Inclusive Commission atau CIVIC. Percontohan packing list, petty cash atau kas kecil, policy asuransi, flash list, promise, prospectus, ready stock, kwitansi atau CANO, stock, storage, supplier, deposit, whistle, penanggung resiko, dan warehouse. Kesimpulannya adalah puncak kegiatan bisnis. Sebelum sampai ke puncak, pelaku transaksi selalu melewati tahapan tertentu, yaitu berkenalan, meminta penawaran, menawarkan, memesan, dan mengirim pesanan. Prosedur ini harus ditempuh oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Ada terjadinya transaksi. Jika dilihat dari segi hubungan tersebut, ada dua cara yang berdagang yang umum, yaitu berhubungan secara langsung dan berhubungan secara tidak langsung. Dalam menulis surat bisnis yang baik harus mengetahui tiga hal. Yang pertama, masalahnya yang akan diinformasikan, dan yang kedua, bentuk atau teknik penulisan surat, dan yang ketiga adalah bahasa dan istilah bisnis.